wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarah al-adabul ashr atau al-adabul ashrah, 10 adab yang dianjurkan di dalam agama kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang adab makan. Kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu adab berbicara. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah di halaman 23. Iqra. قال المصنف رحمه الله: الرابع: تكلم بطيب القول في خير، واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه، ولا تقاطعه، ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. Baik. Penulis berkata, Ar-Rabi', adab yang keempat. Berarti kita sudah masuk ke adab yang keempat. Yang pertama adalah adab salam. Yang kedua adalah adab bertamu. Yang ketiga adab makan. Nah, kali ini kita masuki adab yang keempat, yaitu adab berbicara. Kata beliau, takallam bitibil qawli fi khairin atau bitayyibil qawli fi khair. Berbicaralah dengan ucapan yang baik dan dalam kebaikan. Kita disuruh berbicara, temanya tema yang baik dan caranya juga cara yang baik. Wakhfid sautaka mutamahhilan fi haditsik. Berbicaralah dengan volume yang tidak terlalu tinggi dan berbicaralah secara perlahan. Jadi kalau volume itu berarti suara yang tinggi, kalau perlahan itu maksudnya adalah berbicaranya jangan cepat-cepat. Wa ansit liman kallamak. Setelah tadi membahas tentang kalau kita yang bicara, beliau membahas kalau orang lain yang bicara. Namanya berbicara itu kan kita bisa sebagai kita yang ngomong, atau kita bisa menjadi objek kita yang mendengarkan. Nah, kalau tadi kan posisinya kita sebagai berbicara, kalau kita yang mendengarkan bagaimana? Kata beliau, wa ansit liman kallamaka. Dengarkanlah ketika ada orang yang berbicara denganmu. Dengarkanlah ketika ada orang yang berbicara denganmu. Muqbilan alaih. Hadapkan tubuhmu dan wajahmu kepada orang yang berbicara. Jadi bukan sekedar mendengar. Kalau mendengar mungkin saja kita mendengar, tapi muka kita membelakangi orang yang kita ajak atau orang yang sedang berbicara kepada kita. Tapi di sini adabnya adalah bukan hanya mendengar, tapi muka dan wajah kita arahkan kepada orang yang sedang berbicara kepada kita. Wala tuqati'hu. Jangan kamu putus omongannya. Dia belum selesai bicara, jangan diputus. Wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam. Dan jangan mendahului orang yang lebih besar untuk berbicara. Ketika kita hadir di suatu majelis, di situ ada yang lebih besar,
lebih besar ilmunya, atau lebih besar usianya, atau lebih besar kedudukannya, jangan mendahului orang tersebut. Baik, ini adalah pembahasan globalnya. Mari kita dengarkan penjabarannya. Iqra. قال الشارح وفقه الله ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب الكلام وفيه 7 مسائل فالمسألة الأولى في قوله تكلم بطيب القول في خير والطيب من القول الطاهر السالم من الخبث والخير ما رغب فيه شرعا أو عرفا والعبد مأمور في منطقه بأمرين هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه فأحدنا يؤمر إذا تكلم أن يقول خيرا أو أن يحفظ منطقه فلا يتكلم بشيء. Kata beliau, al-mas'alatul ula. Adab yang pertama, takallam bi thayyibil qawli fi khair. Berbicaralah dalam kebaikan dan dengan cara yang baik. Berbicaralah dalam kebaikan, temanya harus baik. Kemudian caranya juga harus baik. Yang baik itu yang apa? Ya, yang baik itu yang apa? Wal khairu ma rughiba fihi syar'an au urfan. Tema yang baik itulah tema yang dianjurkan dalam agama dan dianjurkan dalam tradisi. Ya, itulah yang baik. Contoh misalnya, ketika kita bicara dengan teman kita bicara tentang misalnya adab berbicara, adab makan, menjelaskan ngobrol tentang adab makan. Ini berarti baik atau tidak baik? Baik. Kenapa? Karena ini secara agama itu dianjurkan. Secara agama dianjurkan. Membicarakan tentang ilmu syar'i itu dianjurkan. Kalau yang secara adat istiadat apa? Ya mungkin kita membahas kalau petani membicarakan tentang apa? Cara bertani misalnya. Di antara mereka itu kan sesuatu yang bermanfaat. Nah kalau yang tidak bermanfaat apa? Ya yang dilarang oleh agama kita. Misalnya ngomongin aibnya orang lain, ya, menjelek-jelekkan orang lain, ya, membicarakan kekurangan orang lain, itu berarti dilarang dalam agama kita. Intinya kita itu hanya diberi 2 pilihan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa maka kita disuruh apa? Diam. Pilihannya cuma 2 saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pilihannya cuma 2 saja. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, diam. Kapan kita bicara? Kalau kita ngomong baik. Berarti kalau kita nggak ngomong baik, diam. Itulah pilihannya. Muslim itu pilihannya cuma 2. Sehingga dia tidak menyakiti orang lain, tidak membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini adalah adab yang pertama. Ketika kita berbicara, pilihlah tema yang baik, ya. Kemudian juga cara berbicaranya harus baik juga. Caranya nanti akan dijelaskan habis ini. Kita punya 2 pilihan saja. Berkata baik atau diam. والمسألة الثانية في قوله واخفض صوتك
والصوت وعاء الكلام الذي يدفع به إلى الخلق وخفضه الهمس به وترك رفعه فإذا تكلم همس بكلامه ولم يرفع صوته. Adab yang kedua, kalau tadi berbicara tentang konten, isinya, sekarang bicara caranya. Cara yang baik itu bagaimana? Cara yang baik adalah berbicaralah dengan intonasi, dengan volume yang tidak terlalu keras. Dengan volume yang tidak terlalu keras. Berbicara jangan teriak-teriak. Ya. Teriak-teriak dalam berbicara itu jelek. Seandainya dilakukan oleh orang awam, apalagi dilakukan oleh santri, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang dikenal masyarakat rajin ke masjid. Ya, jadi mengangkat suara ketika bicara itu sudah jelek, walaupun dilakukan oleh orang awam. Apalagi jika itu dilakukan oleh santri, ustadz, atau orang yang rajin ke masjid. Ya, orang yang sering hadir pengajian, itu lebih jelek lagi. Masa sudah ngaji suaranya masih teriak-teriak kayak gitu. Sehingga ketika kita akan berbicara, betul-betul kita berupaya untuk mengukur suara kita ini gimana. Apakah suara kita ini terlalu keras atau tidak? Ya. Jadi latihanlah berbicara dengan intonasi yang datar, tidak terlalu tinggi, yang kira-kira sekedar lawan bicara kita bisa dengar, itu saja. Ya, jadi ketika kita berbicara, diukur kira-kira lawan bicara kita yang ada di depan kita dengar apa enggak. Kalau dia sudah dengar, sudah cukup, nggak usah dinaikkan lagi suaranya melebihi itu. Jadi sesuaikan volumenya, volume suaranya, sesuaikan dengan siapa kita bicara. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, saya lagi berbicara dengan sekian banyak jamaah, ya tentunya saya sesuaikan. Ya. Ketika saya bicara, misal ya, saya bicara kayak gini misalnya. Ketika saya bicara seperti ini, tentunya itu tidak sesuai. Kenapa? Karena yang mendengar mungkin cuma bagian depan saja, yang bagian belakang sana itu enggak mendengar dengan baik. Kenapa saya mengangkat volume suara dengan menggunakan apa? Mic, karena yang mendengar bicara atau pembicaraan saya banyak. Tapi lain cerita ketika saya cuma berdua. Kalau saya cuma berdua, maka saat itu sesuaikan volume suaranya dengan orang yang diajak bicara. Sudah cukup. Masa berbicara dengan dua orang, satu masjid dengar semua? Itu enggak sesuai dengan etika. Ya. Ini cara yang baik adalah cara bicara yang baik terkait satu dengan volume suara. Jangan terlalu keras. Apa berikutnya? Nah. والمسألة الثالثة في قوله متمهلا في حديثك فإذا تحدث العبد سن له أن يتمهل في حديثه والتمهل التأني والتؤدة فيخرج كلامه شيئا فشيئا حتى يتحرز فيما يتكلم به ويعقل عنه فمنفعة التمهل في الكلام أمران أحدهما حصول احتراز المتكلم في كلامه فلا يخرج شيئا من الكلام إلا وقد وزنه والآخر حصول عقل معنى كلامه فيفهم عنه ويدرك ما يريد بكلامه. Cara yang baik selain kita mengukur volume adalah tidak terlalu cepat di dalam berbicara. Berbicaralah kata per kata, kalimat per kalimat.
berbicaralah jangan nerocos. Ya, apa nerocos? Ngomong cepet banget. Jangan. Berbicaralah secara perlahan. Perlahan di sini maksudnya adalah tidak terlalu cepat jedanya antara satu kata dengan kata yang lain. Kenapa? Kita dianjurkan untuk berbicara tidak terlalu cepat. Manfaatnya dua. Yang pertama, manfaat buat kita yang bicara. Yang kedua, manfaat buat orang lain yang sedang kita ajak bicara. Manfaat untuk kita apa? Husulu ihtirazil mutakallimi fi kalamihi fala yukhriju syai'an minal kalami illa waqad wazanah. Manfaat buat kita yang bicara adalah kita bisa mengatur kata-kata yang dipilih sehingga tidak muncul satu kata pun kecuali setelah dipertimbangkan. Dipertimbangkan apa? Baik buruknya. Dipertimbangkan apa? Menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Jadi ketika kita berbicara secara perlahan, kita mikir ketika akan ngomong, ini kata-kata ini kira-kira cocok enggak? Berbeda dengan orang yang nyerocos. Kalau orang nyerocos, dia enggak bisa ngontrol kalimat dan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tahu-tahu lawan bicaranya tersinggung. Karena apa? Karena ada satu kata yang membuat dia marah. Tapi kalau misalnya kita berbicaranya itu perlahan, kita berbicaranya itu tidak terlalu cepat, maka kita bisa memilih kira-kira kata-kata ini cocok enggak? Ya. Kira-kira kata ini nyinggung enggak perasaannya? Kalau nyinggung, kita cari kata-kata yang lain. Contoh misalnya, ya, saya kasih contoh. Di dalam bahasa Jawa itu kan dikenal yang istilah ngoko, terus apa lagi? Kromo, terus ada kromo inggil. Kalau kita ngomongnya nyerocos, terlalu cepat, mungkin saja kita ngomong dengan orang yang lebih tua menggunakan kata misalnya sampean. Nyinggung perasaan enggak? Nyinggung perasaan enggak? Nyinggung. Mau sama orang yang lebih tua atau sama gurunya atau sama bapaknya atau ibunya kok ngomongnya sampean atau kowe. Harusnya ketika kita tahu, mikir nih ya, orang ini lebih tua dari saya. Maka seharusnya sebelum kita ngomong Anda, kita nyari kira-kira bahasa kromonya yang pas apa? Apa? Panjenengan. Lihat bagaimana ketika kita berbicara sambil mikir, apa kira-kira kalimat yang cocok. Dan ini bukan hanya kita ngomong secara lisan. Ketika kita WA, ya, ketika kita nulis SMS, itu termasuk harus dipikirkan karena itu termasuk bicara. Jadi bukan begitu ada WA masuk kita tulis langsung dikirim, bukan seperti itu. Perlahan dalam WA itu maksudnya adalah nulis, sebelum dikirim baca lagi. Ya. Ngomong sama Ustadz misalnya, Ustadz kamu, loh kok kamu? Sama Ustadz kok kamu? Apa kira-kira? Hah? Antum. Ya. Sama Ustadz ente, astagfirullah, Ustadz kok ente? Ya. Antum, A-nya pakai huruf apa? Besar. Ya. Itu contoh bahwa perlahan dalam berbicara itu sangat berpengaruh kepada orang yang kita ajak bicara.
Ini manfaat yang pertama. Kita bisa mengatur kalimat yang dipilih. Manfaat yang kedua adalah bagi orang yang kita ajak bicara. Kalau tadi kan manfaat buat kita. Manfaat buat orang yang diajak bicara apa? Husulu akli ma'na kalamih fayufhamu anhu wa yudraku ma yuridu bi kalamih. Orang yang diajak bicara paham apa yang kita sampaikan. Berbeda kalau kita ngomongnya terlalu cepat. Kalau kita ngomong terlalu cepat, orang yang diajak bicara itu bingung. Wong kalimat yang pertama belum mudeng, kita sudah mengeluarkan kalimat yang kedua. Akhirnya orang yang kita ajak bicara, jenengan sih ngomong apa?